Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan. Masih dengan saya Caca, dengan host kontrak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan yang kasusnya cukup tinggi di Indonesia maupun di dunia, terutama dialami oleh wanita. Hampir seperempat populasi di dunia mengalami. Ya, hari ini kita udah kedatangan ada Dr. Anissa Dwi dari Puskesmas Cibatu. Selamat datang, Dok. Selamat datang Teh Caca. Hai Healthies, perkenalkan saya Dr. Anissa Dwi dari Puskesmas Cibatu. Ya. Nah, hari ini kita bakal bahas masalah kesehatan tentang apa nih, Dok? Kita sekarang bakal bahas mengenai anemia, Teh Caca. Anemia ya, Dok. Mungkin banyak orang yang udah denger ya, udah nggak asing mungkin tentang anemia, tapi mungkin masih ada beberapa yang nggak tahu nih apa itu Pak anemia, Dok. Oke, jadi biar saya jelasin ya. Jadi anemia itu adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darahnya itu kurang dari normal, Teh Caca. Gitu. Untuk normalnya sendiri, untuk wanita usia subur itu biasanya lebih dari 12 mg per desiliter ya. Dikatakan anemia itu jika kadarnya kurang dari 12. Namun berbeda untuk ibu hamil itu kadarnya kurang dari 11 mg per desiliter baru dikatakan anemia. Seperti itu Teh Caca. Gitu. Jadi itu baru bisa dimasukkan kategori anemia ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk penyebabnya nih, Dok, sampai seseorang itu mengalami anemia apa aja ya? Penyebabnya sih sebenarnya banyak ya Teh Caca. Yang pertama itu secara umum sendiri itu biasanya karena di Indonesia ini masih dalam kategori menengah negara berkembang seperti itu. Jadi gara-gara asupan nutrisinya yang memang kurang. Ya betul. Gizinya yang memang kurang. Itu biasanya terjadi karena kekurangan zat besi ya seperti itu. Kemudian yang kedua, pola makan di Indonesia itu kan seperti yang kita tahu ya, lebih banyak makan lalap-lalapan seperti itu. Sedangkan untuk konsumsi daging ini masih kurang ya, dimana zat besi itu paling banyak itu terkandungnya di daging-dagingan seperti itu yang mudah diserap dalam tubuh sehingga banyak rata-rata di Indonesia itu terutama wanita yang mengalami anemia ini. Kemudian bisa terjadi juga karena adanya perdarahan Teh Caca. Kalau misalnya di wanita biasanya karena menstruasi gitu ya, kemudian proses melahirkan. Namun kalau misalnya di laki-laki seperti itu biasanya terjadi karena ada penyakit ya, perdarahannya itu misalnya kecelakaan seperti itu, atau misalnya memiliki penyakit kronis ya yang memang sudah lama diderita seperti kanker seperti itu, atau juga bisa beberapa penyakit yang lainnya, infeksi. Misalnya diakibatkan karena malaria ya. Kalau misalnya malaria itu juga bisa menyebabkan adanya anemia seperti itu. Kemudian Teh Caca bisa juga ada diakibatkan oleh beberapa penyakit seperti itu yang sifatnya itu bawaan. Misalnya itu talasemia. Biasanya ditandai dengan adanya anemia seperti itu. Berarti nggak hanya di perempuan aja nih ya, Dok ya, yang bisa mengalami anemia. Berarti laki-laki pun ada kemungkinan ya, atau peluang, bukan peluang ya, karena ini kan bukan hadiah ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk mengalami anemia gitu betul. Ya. Nah, kalau untuk ciri-ciri atau gejala-gejala seseorang nih, ini kena anemia nih, itu apa ya kira-kira? Ya, jadi untuk gejalanya sendiri di Indonesia ini saking banyaknya populasi anemia, untuk yang anemia ringan ya atau awal-awal gejala anemia itu biasanya tidak bergejala. Bahkan orang-orang itu nggak kelihatan kayak orang normal aja gitu ya, kayak kita. Nah, biasanya baru bergejala itu jika memang anemianya sudah agak parah ya gitu. Biasanya timbul adanya yang kita tahu 5L Teh Caca. 5L apa aja nih? 5L ya. Satu, L pertama lemah. Ya. Kemudian yang kedua letih. Ya. Kemudian yang ketiga lesu. Ya. Yang keempat adalah lunglai. Ya. Dan yang terakhir adalah lalai. Lalai. Iya, jadi lalai itu karena anemia itu kan karena kadar hemoglobin ya, kadar hemoglobin dalam darah. Seperti yang kita tahu bahwa hemoglobin itu adalah membawa oksigen Teh Caca dari di dalam tubuh kita ke seluruh jaringan ya. Makanya kenapa ada lalai, kebanyakan apalagi kita nih yang bekerja
ya terutama ibu-ibu lah ya, maksudnya wanita gitu ya, itu kadang kita suka merasa gampang ngantuk, konsentrasi berkurang. Saya ngantuk nih, jadi Iya. saya anemia ya. Gitu, itu bisa diakibatkan dari anemia gitu. Jadi pasokan oksigen ke otaknya itu berkurang. Ya. Kalau mager dok itu salah ya mungkin satunya. salah satu ya anemia. Berarti kalau Atau udah enggak, ada indikasi mager, ini saya harus cek darah ya, Pak, cek HB ya. Cek HB Gitu ya. Iya. Gitu. Nah, dok tadi kan sempat disinggung kalau asupan gizi ya, Iya. asupan gizi, asupan nutrisi makan kita dengan apalagi orang Sunda ya, Iya, dok, ya, iya. orang Sunda Lalap lebih gitu ya. seneng makan lalap Lalap, gitu, iya. sama sambal sama asin Iya, ya iya. dibandingin makan daging Iya. gitu. Nah, kita juga tahu nih dok budaya minum teh ya dok Iya, ya. iya, betul. Apakah itu bisa mempengaruhi juga dok terjadinya anemia gitu? Oke, betul. Baik, Teh Caca. Jadi sebenarnya ada yang salah nih ya Oh, di masyarakat Indonesia terutama ya mengenai konsumsi teh setelah makan Iya. ya, terutama kan kalau orang Sunda itu kalau enggak habis makan enggak minum teh panas Iya. bukan minum Iya, ya. nggak enak Pasti gitu ya, iya, ada yang kurang kayak gitu. kurang gitu ya rasanya. Kayak minum Jadi- nggak pakai gitu iya, ya? kan harus pakai gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya konsumsi atau minum teh setelah makan itu, jadi di dalam teh itu ada senyawa Teh iya. Caca ya, ada senyawa namanya senyawa fitat dan senyawa tannin, di mana dua senyawa itu tersebut dia itu fungsinya itu malah untuk mengikat kadar besi yang sudah kita makan. Misalnya nih Iya. kita habis makan daging Iya. ya, di dalam Kan daging rendang itu gitu ya, ya, ya rendang nasi padang ya, nasi oh. padang kan kalau Enak ya daging rasanya. stick jarang ya, Sunda Orang ya Sunda nasi padang ya, yang gampang nasi ya. padang gitu ya, kan itu kan ada di dalam dagingnya ada kandungan zat besi Iya. misalnya ya. Nah, zat besi yang sudah kita makan kemudian kita konsumsi minum misalnya air teh, itu tidak bisa terserap oleh tubuh kita. Oh, gitu. Karena dia itu akan terserap oleh zat senyawa tadi yang ada di dalam teh tadi, Iya. sehingga penyerapan yang ada di dalam tubuh kita itu malah sisanya gitu. Oh, jadi karbo aja gitu Iya, ya, makanya iya. kayak gini ya. Gitu makanya Oh, jadi gitu. jadi tidak berbentuk apa-apa Oh, ya, gitu jadi ya. makannya cuman asal kenyang, nggak Iya, ada asal nutrisinya ya betul, dok ya. gitu. Gitu. Nah, jadi sebaiknya buat teman-teman semua yang ada di rumah, Nah, kalau misalnya mau dengerin. mengkonsumsi teh, itu sebaiknya minimal 2 jam setelah makan. 2 jam setelah 2 jam makan. setelah makan. Ataupun minimal. sebelum? Ya boleh sebelum, tapi Iya. kalau bisa minum teh itu hanya misalnya ya, Iya. Caca ya, di sore hari misalnya, atau misalnya berbarengan dengan cemilan seperti itu bisa digunakan. Tapi kalau misalnya setelah makan berat itu sebaiknya tidak gitu ya. Nah, tapi kan udah terlanjur ya dok nih di masyarakat tuh budaya minum teh, apalagi sekarang udah banyak banget stand-stand jualan teh Iya, gitu di iya, iya, mana-mana, betul. termasuk untuk anak-anak sekolah ya, jadi lebih mudah mengakses Iya. untuk beli tehnya ya Iya. dok ya. Nah, kalau untuk pencegahannya dok, kira-kira apa yang bisa kita lakuin dok? Pencegahannya sebenarnya banyak ya, bisa kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Tapi memang itu sulit gitu ya. Sulit ya, Dok. Sulit ya. Susah gitu ya. Yang pertama Iya. itu bisa dengan makan dengan gizi seimbang ya. Artinya gizi seimbang itu bukan banyak karbonya, kemudian kan biasa kan ya orang Ya. Sunda ya, yang namanya makan itu ya nasi, Nasi, gitu ya. ya. Nasi. Kalau nggak gitu, nasi dan- nggak makan iya, ya, Dok, nggak ya. makan. Nasi, kemudian sayuran, kemudian lauknya paling cuma 2 sendok gitu Iya. ya. Nah, salah. Jadi pola makan gizi seimbang itu ya harus sesuai dengan piringku itu Iya. gitu ya. Jadi antara kadar karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, kemudian sayuran, lemak, itu semuanya harus sesuai seperti itu ya. Kemudian yang kedua bisa juga dengan rutin olahraga teratur ya, minimal seminggu itu 3 kali. Nah, itu yang sulit ya. Nah, karena kalau udah anemia kan mager ya dok ya, jadi mager. susah ya, jadi mager gitu. Iya, Pencegahannya gitu. telat gitu. Kemudian yang selanjutnya itu bisa juga dengan menjaga berat badan ideal. Iya. Ya pokoknya gitu lah ya.
Itu juga bisa. Terus yang selanjutnya juga Teh, sekarang itu kan orang-orang sering ya, Teh Caca juga mungkin sering mendengar ada tablet tambah darah. Oh iya, benar. Tablet tambah darah. Nah, sebenarnya tablet tambah darah ini di masyarakat umum itu masih disebut sebagai obat ya. Namun tablet tambah darah ini bukan obat ya. Sekali lagi teman-teman, tablet tambah darah ini bukan obat ya. Tablet tambah darah ini adalah suatu suplementasi. Suplemen. Iya, jadi yang namanya suplemen itu bisa kita konsumsi secara terus-menerus gitu. Aman ya, Dok? Aman. Jadi tanpa kita tahu bahwa kita sedang anemia ya, misalnya kayaknya lunglai, lesu gitu ya. Terus kita mau konsumsi tablet tambah darah, ya sok, mangga gitu. Boleh. Atau Boleh. misalnya ngerasa lagi menstruasi Iya, nih daripada gitu. keburu lemes gitu Iya, ya, minum boleh. tablet tambah darah. Boleh, Nah, konsumsi kalau tablet untuk konsumsi tablet tambah darah itu untuk kira-kira berapa lama, Dok? Idealnya bagusnya Ideal. gitu. Sebenarnya sih nggak ada waktu ideal ya untuk konsumsi tablet tambah darah selama kita mampu. Maksudnya asal kitanya, kan kalau tablet tambah darah itu biasanya ada efeknya itu mual ya gitu ya. Karena memang obatnya besar, kemudian agak berbau gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau digunakan terus-menerus pun tidak masalah ya, namanya juga vitamin ya. Jadi tidak ada jangka waktunya gitu, bebas. Berarti nggak ada ketergantungan juga ya, Dok? Ya, nggak ada, dan tidak akan ada efek sampingnya juga seperti itu. Malah yang ada, jika misalnya memang ternyata kita tidak anemia, tapi kita misalnya mengkonsumsi tablet tambah darah, ya bagus. Nanti zat besi yang masuk ke dalam tubuh kita justru akan lebih banyak terserap oleh tubuh kita. Seperti itu sih, Teh Caca. Nah, itu kan tadi pencegahannya, Dok. Iya. Kalau misalnya kita udah terlanjur kena nih anemia, Dok, penanganannya Oke, apa untuk sama atau ada treatment khusus gitu? Oke, untuk penanganan anemia sih sebenarnya kembali lagi ya, kita lihat terlebih dahulu. Untuk penanganan anemia ini dilihat dari klasifikasinya, apakah termasuk ke anemia ringan, anemia sedang, atau anemia berat. Jika masih dalam kategori anemia ringan, itu masih kita bisa terapi atau kita berikan ya obat-obatan seperti yang tadi ya, yang suplementasi tadi, suplementasi tablet tambah darah, kemudian konsumsi banyak makanan yang lebih banyak mengandung zat besi ya. Terus mitos lah ya kayaknya, kalau misalnya di kita itu paling suka membenci ati ayam ya. Jadi kayak ya kan, Tapi jadi kan namanya ya kan namanya juga jeroan ya. Jadi kadang suka nggak dihiraukan gitu ya oleh masyarakat. Nah, padahal di dalam ati ayam itu kandungan zat besinya itu adalah kedua tertinggi, Teh Caca gitu. Yang ke satu itu adalah terinasi gitu. Makanya sekarang ibu-ibu yang MPASI itu semuanya pada nyarinya terinasi karena kandungan zat besi di terinasi itu paling tinggi seperti itu. Gitu. Jadi kalau untuk yang tadi anemia ringan ya kembali lagi itu bisa kita obati dengan suplementasi. Tapi kalau misalnya anemianya sudah cenderung sedang atau berat, mungkin nanti akan kita rujuk seperti itu ke dokter spesialis penyakit dalam, karena harus dicari tahu terlebih dahulu penyebab dari anemianya seperti apa gitu ya. Apakah ada penyakit kronis kah? Apakah ada memang misalnya keturunan seperti yang tadi talasemia atau apa? Jadi harus dicari terlebih dahulu penyebabnya seperti apa, nanti untuk segera diobati seperti itu sih. Nah, ini kalau tadi kan udah disebutin salah satu menunya yang tinggi zat besi itu ada terinasi sama ati ayam. Nah, kalau untuk masyarakat kan pasti kalau daging mah mahal gitu ya, daging apalagi daging merah ya, daging sapi gitu. Ada lagi nggak, Dok, menu-menu pengganti untuk yang kayak zat besi yang bisa mudah didapatkan gitu? Mudah didapatkan ya. Sebenarnya kalau rata-rata untuk yang kayak zat besi itu cenderung mudah didapatkan ya, kayak ati kan harganya lebih murah ya dibandingkan dengan daging ayamnya ya gitu. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu juga ya. Kemudian terinasi, kemudian jenis-jenis ikan ya gitu ya, ikan salmon kayak gitu. Kalau misalnya buah-buahan mungkin bisa buah bit ya, tapi memang buah bit agak sulit ya, agak sulit dicarinya. Buah naga, kemudian jangan lupa buah jeruk. Iya betul. Buah jeruk itu sebenarnya bukan tidak ada kandungan zat besi di dalamnya. Namun buah jeruk itu sendiri, ketika kita konsumsi buah jeruk, nanti kandungan vitamin C yang ada di dalamnya itu akan mengikat si hemoglobinnya gitu. Jadi membantu penyerapan lebih cepat. Baru nih ya, kalau ternyata buah jeruk itu
bisa mengikat hemoglobin Iya, ya. jadi membantu penyerapannya menjadi lebih cepat seperti itu. Itu mau jeruk lokal, jeruk Iya, apapun ya jeruk dok. apapun, mau dari yang murah sampai yang mahal juga sama yang fungsinya. impor gitu Iya, ya, sama tapi yang pasti maksudnya dalam hal ini betul-betul jeruk ya, kan ada yang kita misalnya beli di supermarket ya, yang iya, udah kemasan ya, gitu udah ya, yang kemasan. jus-jus kemasan Iya, gitu itu enggak kan ya? mungkin udah ada kandungannya apa, misalnya Oke. dengan lebih banyak gulanya atau misalnya ada campuran apalah yang kita nggak tahu. Nah, jadi lebih baik disarankannya itu buah jeruknya. Seperti itu sih. Nah, kembali lagi dok, tadi sempat menyinggung beberapa mitos-mitos ya Iya. yang terkait anemia. Nah, ada gak sih dok yang bisa diluruskan nih mitos-mitos yang beredar di masyarakat terkait anemia? Misalnya kayak nggak bisa membedakan antara anemia sama tensi dok. Iya. Itu ya. Aduh, tensinya rendah gitu Iya. langsung bilang anemia Iya, gitu dok. oke. Coba diluruskan dok. Kita luruskan ya Teh Iya. Caca. Jadi banyak nih jangankan ya maksudnya di masyarakat ya, maksudnya Iya. pasien-pasien pun banyak yang seperti itu ya. Jadi Bu ini HB-nya rendah. Oh iya, katanya kurang darah. Jadi atau enggak misalnya kita tensinya emang rendah. Baru oh iya ini kurang darah ya. Jadi mungkin buat teman-teman di rumah ya, buat health semua. Jadi kalau misalnya dikatakan kurang darah itu ya, itu disebut dengan anemia tadi karena kadar hemoglobinnya ya di dalam darah yang berkurang, dan itu bisa kita sebut ya atau bisa kita dapatkan setelah kita melakukan pemeriksaan dengan laboratorium ya, tentunya. Nanti pakai lewat pemeriksaan Iya, lab, pemeriksaan ya, dok. lab. Baru bisa kita katakan bahwa ibu tersebut atau misalnya pasien tersebut itu menderita anemia ya. Tapi beda lagi kalau misalnya yang tekanan darahnya rendah ya. Kalau tekanan darahnya rendah itu tidak bisa kita katakan ini ya Anemia ya. anemia ya. Karena kalau tekanan darah rendah itu disebutnya dengan hipotensi seperti itu. Karena berbeda ya. Kalau anemia itu kan hemoglobin ya. Hemoglobin itu salah satu komponen yang ada di dalam sel darah merah gitu ya. Sedangkan kalau tekanan darah itu ya tekanannya atau pompa darahnya yang memang rendah seperti itu. Gitu tuh berarti. Selain itu ada nggak dok lagi kira-kira? Selain itu kayaknya yang tadi itu minum teh ya, kemudian konsumsi kopi seperti itu. Susu ya. juga, dok? Susu, Atau kalau susu sih sebenarnya lebih baiknya ya tadi 2 jam setelah makan karena dia akan memperlambat proses penyerapan si zat besinya itu Jadi sendiri yang sih. boleh minum, Boleh. tapi jangan dibarengin sama asupan Makanan. kalau makan makanan. Iya. Makanan apapun ya karena Iya. mayoritas banyaknya Nasi kan iya. ya. Jadi lebih baik sih ya memang ketika terutama kan kalau Indonesia kan misalnya kita makan bakso nih. Iya. Bakso kan daging ya. Itu kan ada zat besinya lah intinya. Kan kurang afdol kalau minumnya bukan teh manis ya. Gitu ya. Jadi kalau bisa mungkin nanti habis makan bakso ya kita minumnya air putih gitu ya. Jadi sebenarnya mau makanan apapun, mau makanan ringan, mau makanan misalnya makanan ringan itu kan kalau Indonesia bakso disebut makanan ringan ya. Iya, cemilan ya, dok. Bakso tahu juga disebut makanan ringan ya. Nah, beda lagi kalau misalnya dengan makanan berat itu jelas harus konsumsinya air putih. Seperti itu sih. Jadi kalau bisa nanti gitu ya Iya. setelah itu. Nah, kira-kira tadi kita udah bahas banyak banget ya dok, yang udah bahas panjang lebar ini itu. Boleh dok dikasih tips atau untuk menjaga agar badan kita tuh tetap sehat biar nggak kena anemia khususnya buat perempuan-perempuan dok? Oke, jadi buat health di rumah untuk anemia ini sendiri prosesnya itu panjang ya. Dalam artian itu seseorang jika sudah terkena anemia ya, misalnya seorang wanita lah ya, anak remaja itu menderita anemia, itu nggak hanya jangka pendek aja yang bisa dia terima gitu ya akibatnya, tapi bisa juga ke jangka panjang ya. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena wanita atau perempuan-perempuan yang kekurangan darah anemia ya, kemudian nanti wanita atau anak-anak tersebut misalnya hamil ya, kan nanti akan menjadi ibu hamil dengan penderita anemia juga ya. Langsung turun. Iya, karena nanti ketika ibu hamil dengan anemia itu ya tadi nutrisi dari ibunya ke janinnya itu akan berkurang. Makanya akan tercipta bayi-bayi lahir rendah. Kemudian ada
ke arah perdarahan ya, atau misalnya resiko perdarahannya jadi lebih tinggi, kemudian panjang bayi lahir rendahnya juga tinggi seperti itu. Dan yang nantinya itu proses panjang dari stunting, jadi nanti ujung-ujungnya tetap stunting juga ya, stunting Dok, ya, gitu. Makanya jadi kenapa kita harus cegah anemia dari awal, dari dini gitu kan. Sekarang seperti yang kita tahu ya, di gizi itu ada yang namanya intervensi gizi spesifik gitu ya, yang mana memberikan obat-obatan untuk tablet tambah darah atau suplementasi tablet tambah darah untuk anak anak remaja. Nah, itu fungsinya itu adalah untuk mengurangi dari stunting, pencegahan gitu. dini banget ya, betul. Jadi benar-benar harus kita cegah dulu dari awal agar nantinya tuh tidak berlanjut sampai ke yang tidak kita inginkan lah gitu ya. Nah, terakhir nih dok, untuk kan dokter kerja di puskesmas ya dok ya. Nah, ada nggak sih program-program pemerintah yang terkait penanganan anemia ini? Penanganan anemia ini sangat banyak sekali sih sebenarnya ya. Dari yang pertama dari yang tadi intervensi gizi spesifik ya, memberikan tablet tambah darah secara rutin ke remaja ya teh ya, ke remaja khususnya anak sekolah gitu ya. Kemudian juga kan kalau misalnya kita melakukan screening ya di sekolah-sekolah, kalau misalnya yang sudah ada yang anemia memang kita lakukan rujukan gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata sudah diobati sudah bagus ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ternyata anemianya penyebabnya dari mana, kan kita harus dicari tahu dulu, digali dulu ya penyebabnya. Kemudian untuk ibu-ibu hamil juga ya, kita kan lakukan screening ya, namanya triple eliminasi. Nah, untuk yang pasien-pasien triple eliminasi HB dan golongan darah ya itu. Nah, kalau misalnya ternyata HB-nya rendah, kan kita intervensinya dari awal juga kalau di puskesmas seperti itu ya. Jadi tablet tambah darah yang ada di puskesmas itu jangan serta-merta tidak digunakan sama sekali ya. Karena kan banyak yang gini teh, di pasien-pasien itu sudah kita berikan nih tablet atau suplementasi tablet tambah darahnya, ternyata tidak diminum. Oh iya, itu ya udah dikasih gratis ya dok, gratis kan ya dok? Itu gratis gitu kan, itu sudah dialokasikan ya maksudnya. Dan kita juga jumlah di puskesmas pun juga tablet tambah darah banyak gitu teh ya. Itu kan intinya untuk pencegahan lebih awal lah gitu, karena kan untuk mencegah harus kembali lagi ke orangnya masing-masing ya gitu. Cuman yang bisa kita lakukan ya pemberian tablet tambah darah itu sendiri, seperti itu sih gitu ya dok ya tuh. Jadi buat kalian semua yang kalau perlu atau udah merasa ada indikasi ke arah anemia, lebih baik langsung dicek aja datang langsung ke puskesmas ya dok ya, bisa seperti itu. Nah, sudah seru banget nih dok, makasih ya kita udah bahas banyak ya dok ya. Anemia tadi ya. Iya, nah untuk teman-teman yang kira-kira mau request apa untuk tema episode selanjutnya, nah bisa komen di bawah ya dok. Terus jangan lupa buat kalian semua untuk like, comment, and subscribe di YouTube channelnya Dinas Kesehatan. Atau enggak di akun yang lainnya di bisa di Instagram juga, dan di TikTok juga ya. Nanti bakal ada kita dan info-info terbaru pokoknya terkait kesehatan khususnya di Purwakarta ya. Iya, betul. Terakhir nih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dok ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.